Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini kita berada di Madinah. Kita akan mengunjungi sebuah museum, yaitu International Fair and Museum of the Prophet Biography and Islamic Civilization. Museum Internasional Biografi Nabi Muhammad ini terletak persis di selatan Masjid Nabawi, dan biasanya teman-teman kalau mau ke masjid melewati pintu ini. Untuk museum ini adalah di depan pintu 306 ya teman-teman. Ini dia museumnya. Jadi di belakang Masjid Nabawi. Ini the Fair and Museum of the Prophet's Biography dari Nabi Muhammad SAW. Di sini adalah lengkap museum modern. Nanti kita akan masuk ke sini. Untuk biaya atau tiketnya 40 sat. Pintu masuk dari Masjid Nabawi adalah pintu 307. Nanti teman-teman bisa ke Fair and Museum of the Prophet Biography. Ini adalah museum yang bagus sekali, museum modern ya teman-teman, dan isinya digital modern. Sebelum masuk kita beli tiket dulu. Untuk tiket masuknya seharga 40 real atau sekitar 180.000 rupiah. Nah ini teman-teman, setelah kita mendapat tiket, kita istirahat dulu di ruang tunggu sampai nanti buka ya teman-teman. Oh ya teman-teman, perlu diperhatikan bahwa museum ini buka jam 7.30 sampai jam setengah 11 malam ya teman-teman. Tapi perlu diperhatikan untuk jam-jam buka ini sesuai dengan bahasa yang akan digunakan ketika masuk. Kalau ini tadi aku mau masuk ke museum ini untuk bahasa Indonesia, nanti dipandu oleh pemandu yang berbahasa Indonesia. Ini nanti jam setengah 10 ya teman-teman. Untuk bahasa yang digunakan tergantung negara asal dari pengunjung ya. Ini ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Itali, kemudian bahasa Jerman, bahasa Urdu, bahasa Turki, bahasa Persia, bahasa Malaysia, dan bahasa Indonesia. Nah sekarang kita sudah masuk ke ruang tunggu ya teman-teman. Nanti ada pengarahan dari Ustadz Asep Ridwan Taufik. Ini pemandu dengan bahasa Indonesia. Beliau berasal dari Jawa Barat. Untuk museum ini kita nanti akan diajak keliling museum, tapi tidak boleh difoto ataupun di video ya teman-teman. Di dalam museum terdapat layar besar. Tiap layar itu mencerminkan atau berisi tema yang berbeda-beda. Sulaiman alaihissalam, sang nabi dan raja. Dia adalah anak dari Nabi dan Raja Daud alaihissalam. Dia adalah nabi, anak dari seorang nabi, dan dia adalah raja, anak dari seorang raja. Dia mendirikan kerajaan terbesar dalam sejarah yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan seperti kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Di antara mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah angin. Dia perintahkan angin tersebut untuk membawanya kemanapun dia inginkan. Dia mampu melewati negeri-negeri yang jauh dalam waktu yang singkat.
Selain itu, Allah juga menundukkan baginya bangsa jin dan setan. Di antara mereka ada yang ahli bangunan, yang membangun apapun sesuai perintahnya. Ada pula yang ahli menyelam, mampu menyelam ke lautan paling dalam untuk mengeluarkan harta karunnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menundukkan baginya bangsa burung, binatang liar, dan semut. Semuanya ini melayani Nabi Sulaiman alaihi salam untuk menghadirkan kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi kerajaannya, sehingga rakyatnya hidup layak dan tentram. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam kebijaksanaan dan pemahaman yang dalam sebagai karunia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan Sulaiman alaihi salam bahasa burung dan hewan-hewan lainnya. Maka ketika ia bersama bala tentaranya berjalan dan mendekati lembah semut, seekor semut melihat rombongan tersebut dari kejauhan, kemudian menyeru para semut lainnya, memberi peringatan, dan memerintahkan mereka masuk ke sarang masing-masing, agar rombongan Sulaiman alaihi salam tidak menginjak mereka tanpa disadari. Ketika Sulaiman alaihi salam mendengar perkataan semut tadi dan memahaminya, dia pun tersenyum karena ucapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan segala sesuatu untuk Sulaiman alaihi salam, baik dari golongan manusia, jin, burung, hingga angin. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan bagi Sulaiman alaihi salam kerajaan yang dia manfaatkan untuk memakmurkan bumi dan memberikan petunjuk bagi manusia. Sulaiman alaihi salam adalah seorang raja yang kuat dalam kebenaran, nabi yang berusaha mewujudkan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dan berupaya menjadi pemimpin yang baik bagi umat manusia. Kerajaannya meluas melintasi berbagai wilayah untuk mencapai tujuan mulianya, yaitu menyatukan umat manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak perpecahan, konflik, kerusakan, dan pengerusakan. Melalui kepemimpinan, kebijaksanaan, serta kekuasaan dan kenabiannya, ia berusaha menggunakan semua nikmat yang diberikan kepadanya untuk menyebarkan kebenaran dan memberi manfaat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang terbaik dan penuh tujuan mulia. Inilah kisahnya ketika dia mengirimkan seekor burung hudhud dengan sebuah pesan kepada Ratu Saba untuk mengajaknya beribadah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Tinggi. Bilqis datang untuk bertemu dengan Raja Agung tersebut dan memasuki istananya. Dia pun terkagum melihat kerajaan yang dimiliki Sulaiman alaihi salam. Dia juga melihat singgasana miliknya sendiri yang dia tinggalkan, seolah berada di sisi Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah Nabi Sulaiman mengabarkan kepadanya tentang Tuhannya yang Maha Esa dan bahwa dialah sesembahan yang sejati, Bilqis pun berserah diri bersama Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang besar dan tahu bagaimana menggunakan nikmat tersebut untuk tujuan yang baik, yaitu dalam rangka mengabdi untuk kemanusiaan, memakmurkan bumi, mencapai perdamaian, dan menunjukkan ketundukan kepada Raja para Raja, Allah yang Maha Mengetahui. Nah, demikian teman-teman video dari kami, semoga menginspirasi, semoga kita semua kaum muslimin bisa beribadah ke Mekah maupun Madinah.